sejak kapan kalian memperbudak manusia sedangkan ibunda mereka telah melahirkan mereka itu merdeka? Kapan kalian perbudak manusia? Sedangkan ibunda mereka telah melahirkan mereka ahrara, merdeka. Dari perkataan Amirul Mukminin seorang khalifah lo ngomong seperti ini, apakah budak itu diakui di negara Islam itu? Siapa yang lahir ahrara? Siapa yang lahir bukan seorang budak? Seorang budak tidak melahirkan budak, tapi seorang yang merdeka di negara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Saudaraku seiman dan seakidah yang telah berhadir di Masjid Al-Ma'mur Banda Aceh yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita meniatkan untuk menunggu salat Isya berjamaah bersama, dan kita niatkan i'tikaf di masjid, dan sama-sama kita meniatkan untuk menuntut ilmu, dan sama-sama kita meniatkan memperbanyak kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan bermanfaat di luar sana. Sejenak insyaallah mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengucapkan selamat berakhir pekan dan juga berlibur bagi mereka yang bisa berlibur. Sudah masuk masa liburan bersama dengan anak-anak dan keluarga. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di setiap waktu dan setiap kesempatan bersama keluarga, dan juga untuk senantiasa mengisi liburan kita dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak sambil kita beristirahat, kami akan melanjutkan kajian kita membahas tentang topik ini berhubungan dengan apa yang telah kami sampaikan sebelumnya, dan juga berhubungan juga dengan apa yang kondisi dunia saat ini yang perlu kita sampaikan. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti sebuah kuliah yang disampaikan oleh seorang filsuf Maghrib, filsuf Muslim dari Maroko, filsuf kontemporer yang beliau alhamdulillah masih hidup sekarang, bernama Toha Abdurrahman. Jadi beliau ini adalah salah seorang filsuf Muslim yang memiliki karangan yang banyak di dalam filsafat Islam, dan beliau menyatakan sebuah statement yang penting untuk memahami kondisi dunia kita saat ini. Kata beliau bahwa dengan kondisi perang di Gaza yang terjadi saat ini, dan dunia yang telah memahami bagaimana kekuatan Barat hari ini, kalau seandainya Islam yang memiliki ajaran yang sangat istimewa di dunia ini tidak mampu untuk mengambil momen yang sangat penting saat ini untuk menampakkan siapa dirinya, maka Islam dan Muslim itu akan sangat merugi di abad ini. Sekarang kata beliau, Barat dengan segala sistemnya dan juga pemikirannya mulai seperti telanjang, nampak semua auratnya. Kalau Islam tidak mampu menampakkan pesona dirinya siapa di abad ini, saat ini, pemikir-pemikir Muslim, umat Islam tidak menampakkan Islam yang indah seperti apa, maka kita akan kehilangan momen untuk abad yang akan datang. Maka kajian tentang masalah pemikiran Islam dari sisi khususnya adalah masalah hak asasi manusia yang hari ini mulai didiskusikan kembali. Kalau seandainya hak-hak asasi manusia yang selama ini diajarkan ternyata
itu semua tidak berlaku bagi semua manusia, maka hak asasi manusia konsep mana yang akan kita pakai, yang kita ambil? Ya, kita tahu bahwa konsep hak asasi manusia dalam sejarah itu dimulai setelah terjadinya revolusi Prancis pada tahun 1789. Setelah pengakuan terhadapnya adanya kebebasan, adanya kemudian keadilan bagi warga negara, kemudian juga bahwa rakyatlah yang berhak untuk untuk menentukan siapa pemimpin mereka setelah mereka memangkas leher atau setelah orang Prancis menggorok Louis Tassin itu, Louis yang ke-9 ya. Maka mereka baru mulai berpikir bahwa rakyat berhak untuk berkuasa. Lalu setelah adanya deklarasi revolusi Prancis itu dipengaruhi oleh pemikiran seorang filsuf Prancis juga, Prancis Swiss yang bernama Jean-Jacques Rousseau. Itu adalah hasil daripada pemikiran dia, diilhami oleh pemikiran dia, yang akhirnya kemudian menjadi dasar daripada deklarasi kemerdekaan Amerika juga, mengakui hak-hak warga negara Amerika. Begitu juga kemudian sampai mempengaruhi pada tahun 1948. 1948 itu baru deklarasi dunia pertama tentang hak asasi manusia. Kapan mulai deklarasi dunia terhadap hak asasi manusia? Tahun 1948. Yang digaung oleh PBB pada saat itu, yang pada saat baru saja terjadi Perang Dunia Kedua. Jadi belum satu abad pengakuan dunia terhadap hak asasi manusia. Tapi catatan penting dalam hak asasi manusia HAM hari ini yang kita pelajari di kuliah-kuliah kita, itu adalah hak asasi manusia yang lahir dari konsep barat. Kita harus mengakui demikian. Lahir dari filosof dan juga dari sejarah dan konsep orang barat. Dan kita diajarkan bahwa hak asasi manusia ini berlaku, kita pelajari, kita yang belajar hak asasi manusia itu berarti ini hak kita, hak kita. Ternyata ya, di dalam prakteknya itu hak asasi manusia bagi warga negara mereka yang pergi ke dunia lain, ke tempat kita, harus diakui hak asasi mereka. Tapi warga negara kita pergi ke tempat mereka nggak diakui seperti itu. Jadi menyawa Amerika aja kan, nyan beliau nyan hamnya, tapi menyatanya aja ke deh kahom, ya, kahana hamle kahom drogedi, ya, nya ham ngan hom bahasa orang Aceh. Hom itu entah apa gitu ya, nggak ketahuan itu home dalam bahasa Aceh bagi para pendengar yang mengetahui. Jadi kalau warga mereka datang ke tempat kita, ham harus dijaga. Waktu warga negara kita pergi ke sana sudah jadi home, ya begitu. Maka disinilah muncul perdebatan akhirnya. Sekarang sudah nampak bagaimana saudara kita di Gaza, hukum internasional itu dibangun atas dasar adalah termasuk mengakui hak asasi manusia ini. Tanpa pengakuan hak asasi manusia, hukum internasional tidak bisa dibangun dan tidak bisa dirajut. Nah, akhirnya kita tahu hari ini kan bahwa ternyata itu semua hak asasi manusia itu hanya berlaku untuk bangsa tertentu, tidak untuk semua bangsa. Pengadilan internasional, kriminal internasional itu untuk mengadili selain daripada mereka yang melakukan kriminal. Kalau mereka melakukan kriminal itu tidak diadili dan tidak diakui keputusan daripada Mahkamah Internasional di bidang kriminal. Dan itu terjadi hari ini, bahwa mahkamah telah menyatakan Netanyahu itu adalah sebagai apa? Penjahat perang. Udah, itu mahkamah sudah ketok palu menyatakan itu. Tapi apakah semua negara mengakui itu? Tidak ternyata. Bahkan yang superpower tidak mengakui dia bukan penjahat perang. Lalu mahkamah mana yang akan kita akui? Ya. Maka akan rusaklah tatanan hukum internasional kalau hak asasi manusia tidak ada satu pengakuan yang sama. Nah, baik kalau begitu berarti selama ini yang ada adalah hak asasi manusia kulit putih. Kalau yang kulit yang lain tidak berlaku. Nah,
Saya mendapatkan sebuah pemahaman penting ya ketika mengkaji dulu dalam membuat tesis dan juga disertasi, bahwa hak asasi manusia itu tidak akan pernah bisa diakui sama berlaku untuk seluruh umat manusia kalau seandainya tidak diakui persamaan manusia semuanya. Ya, itu disampaikan oleh Ali Izzat Begovic, salah seorang pemikir Muslim dari Bosnia. Beliau sampaikan bahwa apapun deklarasi hak asasi manusia, kalau tidak diakui persamaan manusia semuanya di atas dunia ini sama, tidak akan ada hak asasi manusia. Yang ada hak asasi kelompok atau bangsa tertentu, kata beliau. Kalau tidak diakui manusia itu persamaan asal usul yang sama. Sedangkan di barat kita dapatkan adanya Darwinisme, misalkan filsafat Darwin yang mengatakan bahwa selalu akan ada survival for the fittest, ya, yang kuatlah yang akan sanggup untuk bertahan. Ini menunjukkan bahwa tidak akan pernah ada persamaan, ya. Samuel Huntington juga menyampaikan bahwa akan selalu ada perang ataupun gejolak antara timur dan barat. Kenapa? Tidak diakuinya asal usul yang sama. Maka dari mana Islam membangun hak asasi manusia ini? Ya. Jadi poin yang nomor 2 kita ingin sampaikan adalah hak asasi manusia. Oke, Islam bagaimana memandang hak asasi manusia ini dari Al-Quran? Ya. Bagaimana dipandang itu? Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, hak asasi manusia menurut sebahagian ulama kami dari Al-Azhar mengatakan bahwa Islam itu bukan mengakui hak asasi saja, tapi mengakui hak lebih dari hak. Bukan hakun, bukan right saja, tapi adalah berupa kewajiban asasi manusia. Jadi obligatory, bukan cuma right. Apa beda kewajiban dengan hak? Kalau hak, seseorang boleh saja enggak mendapatkannya, atau dia boleh memaafkan. Bolehlah saya enggak dapat hak ini, atau saya enggak mau ngambil hak ini. Hak untuk bebas, hak mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan persamaan di depan mata hukum, ya. Kalau dikatakan hak, berarti seseorang boleh saja dia enggak ngambil haknya. Oke? Sah-sah saja. Ya, seperti saya untuk memilih di pemilu itu hak saya, bukan kewajiban, bukan. Kalau negara mengakui mau ikut pemilu hak saya, kalau saya nggak pakai hak saya, boleh-boleh saja. Itu hak. Tapi kalau dipahami itu bukan hak, lebih dari hak adalah kewajiban, berarti siapa yang tidak melakukan itu maka dia berdosa. Anda kena hukum. Jadi bukan hak asasi manusia saja sebenarnya, di dalam Islam lebih dari itu adalah kewajiban asasi manusia untuk mewujudkan keadilan, mewujudkan persamaan, mewujudkan kesamaan di mata hukum, ya, keadilan sosial, dan kewajiban untuk mewujudkan kebebasan bagi siapapun. Begitu. Nah, itu kewajiban. Kalau kewajiban, Anda tidak bisa berlepas tangan atau boleh mengatakan saya boleh tidak dapat. Enggak, Anda wajib, itu wajib untuk diberikan kepada Anda. Ya, itu kewajiban. Lalu kalau itu tidak ada, maka berdosa semua orang. Kalau misalkan voting rakyat Aceh, kami boleh enggak mendapatkan kebebasan kami. Jadi bahuman le bapak gubernur mendang pu yang buka gatoi kamu hana hak tanyang-tanyang tapu. Okey. Nyan hak berarti sah secara kanun rakyat Aceh tidak mau mendapatkan keadilan, udah mereka sudah siap enggak mendapatkan keadilan atau kebebasan selama gubernur berkuasa. Voting dapat. Hai punya hak kagak hana gecok hak. Mana pula dia. Tapi kalau kewajiban, nggak bisa. Anda tidak bisa untuk voting itu. Itu kewajiban untuk diwujudkan bagi rakyat Aceh, kemerdekaan mereka atau kebebasan mereka, kemudian juga keadilan bagi mereka. Nah, itu bedanya hak dengan kewajiban. Maka di dalam Islam bukan hak, tapi kewajiban asasi manusia. Kalau itu tidak diwujudkan, semua manusia berdosa. Nah, ini penting untuk kita pahami.
Kita lihat dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian daripada jiwa yang satu, ya. Wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakan dari jiwa yang satu itu pasangannya, dan disebarluaskan dari kedua mereka itu rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki yang banyak dan juga wanita. Ayat ini adalah deklarasi bahwa manusia itu punya asal usul yang sama. Ya, asal usul yang sama. Tidak ada perbedaan satu orang pun. Berarti manusia itu asal usulnya adalah diciptakan oleh satu Tuhan, kemudian menjadi satu pribadi. Dari satu pribadi dia diciptakan ada pasangan hidup, lalu berkembang biaklah laki-laki dan perempuan, tanpa menyebut bangsa di sini. Sama semuanya. Ayat ini adalah merupakan deklarasi awal daripada hak asasi manusia. Kalau ini tidak diakui persamaan, omong kosong bicara masalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia bangsa ente, tapi nggak sama dengan bangsa anak mungkin. Ya, di bangsa kamu begini, bangsa saya lain lagi. Kamu akui nggak bangsa saya sama seperti bangsa kamu gitu? Mau akui tidak? Nah, begitu kan? Tapi kalau mengakui Tuhan yang satu, manusia yang satu, ada persamaan sedari awal, maka tidak akan pernah beda antara bangsa kulit putih dan bangsa kulit hitam, nggak pernah beda. Dan ini kemudian diwujudkan oleh Nabi di dalam negara yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sejak dari awal. Ya, ketika beliau mengangkat Bilal bin Rabah adalah sebagai muazzin beliau. Asalnya dari negeri Habsyah, bahkan seorang budak yang hitam. Kita bilang legam juga boleh, tapi bukan untuk menyatakan beliau tidak baik gara-gara beliau hitam, tapi memang beliau hitam. Ya, memang beliau hitam. Di saat bangsa Arab saat itu tidak mau mengakui orang berkulit hitam datang dari luar, kemudian juga tidak mengakui orang persamaan strata manusia. Ada yang budak, ada yang orang terpandang, orang Arab. Ya, pada masa Nabi Muhammad jahiliyah saat itu tidak diakui. Contoh adalah seorang penyair yang sangat bagus dan cerdas sekali, ya, penyair jahiliyah, ya, penyair jahiliyah sebelum Nabi Muhammad, yang syair-syairnya sampai hari ini kami di Al-Azhar diajarkan syair beliau. Karena apa? Aslinya bahasa Arab saat itu dan indahnya akhlak orang Arab di dalam syair-syair beliau. Siapa namanya? Antarah bin Shaddad. Jadi kawan-kawan yang belajar bahasa Arab, saya pasti tahu itu. Antarah bin Shaddad. Antarah bin Shaddad ini penyair jahiliyah, ya, syair-syair Arabnya sangat bagus, tapi secara strata sosial dia tidak diakui. Hana diakui. Kenapa? Dia dianggap orang kulit hitam, kemudian lagi strata bawah, bukan bangsawan, bukan dari suku yang bagus. Tidak ada pengakuan terhadap itu. Ketika datang Nabi Muhammad, ya, Bilal jadi apa? Menjadi muazzin Rasulullah SAW. Jadi Bilal itu bukan hanya sebagai kebetulan sosok seorang yang bagus suara. Kalau seandainya beliau, ya, tidak ada pengakuan di dalam Islam persamaan status semua manusia, maka beliau tidak akan mendapatkan suatu jabatan yang sangat privilege di depan Nabi SAW. Suara beliaulah yang memanggil semua orang muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Beliau yang memanggil untuk solat, dan solat adalah inti ibadah setiap hari. Siapa yang memanggil itu? Masa yang panggil orang kulit hitam? Ya. Jadi kita ini yang putih-putih ini, ya, kita ini yang orang-orang terpandang ini, orang Quraisy, orang-orang kenapa enggak gimana? Kalau enggak ada pengakuan ini, Islam datang dari sejak awal, dari hari pertama Islam loh. Sudah ini, bayangkan itu Islam. Ya. Maka ini hak asasi manusia yang didasarkan kepada Al-Quran adalah merupakan hak asasi manusia yang paling original, paling asli, yang semestinya hukum tata negara dan di dunia ini harus menganut, berpegang kepada filosofi Al-Quran di dalam membangun hak asasi manusia. Nggak bisa lagi dipakai filosofi daripada Prancis.
Kenapa? Itu hanya berlaku untuk Eropa saja atau yang berkulit putih sebangsa dengan mereka. Kita tidak masuk di situ. Ya. Kemudian Allah berfirman, ya bani Adam, imma yatiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Surat Al-A'raf ayat 35. Allah berfirman, wahai anak Adam. Tadi wahai manusia, sekarang wahai anak Adam. Kalaulah datang kepada kalian rasul-rasul daripada kalian sendiri menceritakan kepada kalian ayat-ayatku, maka siapa yang bertakwa dan berbuat kebaikan, dan maka tidak ada ketakutan ke atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Jadi anak Adam, Allah panggil wahai anak Adam, kalau datang rasul dariku nanti membawa ayatku, siapa yang berbuat kebaikan, siapa dia yang bertakwa dan berbuat kebaikan, maka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, mereka sama. Ya, yang penting takwanya saja. Ya. Di sini mulai diletakkan prinsip dalam Al-Quran bahwa berarti kita semua sama pada asal usul, bedanya di sisi Allah pada ketakwaan dan berbuat amal soleh. Jadi kita berlomba-lomba dalam apa? Lomba-lomba mau dapat duit yang banyak, lomba-lomba mau jadi seorang bangsawan, lomba-lomba, nggak perlu berlomba itu. Nggak perlu bersedih karena suku saya ini suku kampungan, ini suku kota, atau orang kampung, orang kota, suku ini, suku itu. Jangan bersedih, tidak perlu. Bukan itu. Tapi bersedihlah kalau engkau tidak bertakwa dan tidak berbuat amal soleh. Di situnya perbedaan kita. Dan kita semua akan mengakui dia lebih pintar dari saya, dia lebih baik berbuat amalnya daripada saya. Kita semua akui itu fair. Ya. Bahwa mereka lebih hebat di depan. Kenapa? Ilmu mereka kuasai, orang yang banyak yang jujur, terus begitu. Kalau itu kalian lebih hebat, semua orang akan tabi, ya. Tabi semuanya. Ya, mereka hebatnya di situ. Bukan gara-gara mereka, gara-gara kulit kah, gara-gara ini, enggak. Allah tidak diakui itu. Makanya Nabi ketika beliau memberikan khutbah, saudaraku, khutbah wada, Nabi sampaikan, la fadla li arabiyyin ala ajami wa la ajamin ala arabi illa bitaqwa. Tidak ada lebih orang Arab di atas orang asing di atas orang Arab kecuali karena takwa. Sudah ada letaknya daripada Al-Quran, sudah digariskan dalam Al-Quran prinsipnya. Ya. Inna rabbakum wahid, kata Nabi. Bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu satu. Tidak ada lebih orang Arab di atas orang. Pada saat orang Arab menganggap merekalah yang lebih daripada orang lain. Orang Arab jadi jahiliyah masih di bawah tempurung, tidak kemana-mana. Ya, menganggap hanya Arablah yang dunia yang paling indah, ya. Alam yang paling indah, merekalah yang paling hebat. Datang Nabi dari mereka sendiri, dari orang Arab sendiri, dengan Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada lebih orang Arab di atas orang asing di atas orang Arab. Tidak ada, kecuali karena takwa. Ya. Takwa artinya apa? Banyak sujud? Bukan itu saja. Adalah orang yang aslaha, kata Allah, banyak berbuat aslah. Apa? Kebaikan, perbaikan, sesuatu yang bermanfaat. Bagi siapa? Bagi siapa saja. Ya. Kalau ini letak perbedaan kita, fair. Siapapun, ya. Nah, begitu. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengakui dalam ayat ini dalam Al-Quran tentang letak di mana perbedaan kita, ya. Surah Ar-Rum ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatin lil alimin. Di antara ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi dan perbedaan, ya, lisan kalian, perbedaan bahasa kalian dan warna kalian, ya. Inna fi dzalika la ayat, pada perbedaan itu adalah ayat, tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Jadi kita beda bahasa, kemudian kita beda warna kulit, kok bisa? Itu tanda-tanda penciptaan dari Tuhan kita.
Jadi perbedaan itu dari Tuhan yang menciptakan. Kalau Anda mengakui ada Tuhan, Tuhan itulah yang menciptakan Anda. Makanya kalau seandainya bangsa, negara tertentu yang tidak mengakui prinsip dari Tuhan, maka akan terbangunlah superior itu pada sebuah negara. Sebuah negara membuat sebuah hukum, ya, yang berlaku untuk bangsanya atau bahkan untuk dunia. Dia tidak mengakui ada superpower di atas negara, maka yang menjadi superpower adalah negara itu sendiri. Islam mengajarkan bahwa dengan kita beriman akan adanya Allah, akan adanya Tuhan, nggak ada negara yang superpower. Yang ada hanya Tuhan pencipta. Tanpa mengakui, tanpa ada deklarasi pengakuan akan adanya Tuhan, maka manusia mereka akan selalu berbeda. Tidak akan ada pengakuan persamaan loh. Omong kosong mereka bilang persamaan kalau mereka tidak mengakui akan adanya Tuhan. Karena apa? Akhirnya kekuatan kembali kepada siapa yang banyak ngomong, yang banyak bicara, yang paling banyak memegang senjata. Hanya itu yang akan superpower. Tapi pada saat diakui adanya Tuhan yang superpower di atas semua negara, maka dengan demikian kita akan sama di depan Tuhan. Pernah kisah ini disebutkan oleh sejarawan Muslim, ya, ketika Umar bin Khattab mengutus seorang sahabat bernama Ubadah bin Samit untuk menjumpai Raja Mesir yang akan kalah perang, namanya Muqawqis, ya. Muqawqis ini adalah sebenarnya dia Raja Mesir, tapi dia merupakan antek daripada Romawi, ya. Jadi yang berlaku di negara Mesir itu adalah hukum Romawi, ya, hukum Romawi adalah merupakan negara yang superpower pada saat Nabi Muhammad dan juga ketika Umar bin Khattab. Jadi diutuslah Ubadah bin Samit ini untuk berunding dengan Muqawqis ini, ya. Mau damai, jangan perang, ya. Diutus oleh Amr bin As, Panglima Amr bin As, untuk berunding dengan Muqawqis. Seorang sahabat bernama Ubadah bin Samit ini, siapa beliau? Beliau asal usulnya adalah orang hitam, tinggi besar, hitam lagi. Penampakan beliau mungkin tidak sedap dipandang oleh mereka. Lalu ketika jumpa sama Muqawqis bersama dengan rombongan beberapa orang, ya, beliau yang menjadi pembicara di dalam dan memimpin itu. Muqawqis tidak mau terima. Kenapa? Apa tidak ada yang lebih baik daripada dia yang bicara dengan saya? Itu kata-kata Muqawqis. Artinya apa itu? Negara ini memandang hormat orang kulit hitam enggak? Enggak memandang. Ini negara Romawi loh. Yang dipandang Romawi hebat, yang dalam sejarah hari ini kita kalau dibilang Romawi sebuah negara yang luar biasa zaman dulu, ya. Tapi negara yang gepulha manusia, adanya gladiator macam-macam dulu itu. Sejarah di mana manusia itu dijadikan seperti, ya, lagi lumo pupuk lumo, ya. Nah, negara inilah dia, Romawi masa itu. Apa yang terjadi, saudara yang dimuliakan Allah? Sahabat lain, ketika sahabat daripada Ubadah bin Samit yang hadir bersama itu, mereka bicara. Beliau adalah yang diutus, beliau adalah ahsanuna khuluqa wa ahsanuna wa arjahuna ra'ya. Beliau ini adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kami dan orang yang paling cerdas di antara kami. Dan pemimpin kami telah menunjukkan beliau adalah pembicara di antara kami, tidak akan pernah kami ganti dan beliaulah pemimpin kami. Tidak mau diakui beliau oleh Muqawqis, ya. Lalu apakah pemimpin kalian tidak paham siapa dia? Islam telah datang menganggap sama semua kami, tidak ada perbedaan antara warna kulit kecuali takwa kepada Tuhan, kepada Allah. Disitulah bahasa orang Aceh terkepak Muqawqis. Oh, mana ni Islam yang tidak pernah didengar dan dialami oleh Muqawqis pada saat itu. Bayangkan Islam pada saat itu seperti apa, ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, begitu juga pada saat kisah terjadi, ya, pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya,
ketika beliau mendapatkan laporan anak daripada Amr bin al-As, ya, di Mesir, ketika Amr bin al-As telah menaklukkan Mesir, kemudian berhasil menguasai di Mesir, berkelahi dengan salah seorang anak Koptik Mesir, karena penduduk asli Mesir itu orang Akbat, orang Koptik namanya, ya. Ditampar, ya. Ketika ditampar itu, ya, karena dia anak seorang gubernur terpandang, anak ini tidak berani dia untuk membalas. Tapi dia tahu kalau di dalam Islam itu orang yang terzalimi itu dilindungi oleh kekhalifahan Islam. Lalu dia masuk Islam dan dia pergi haji. Pada saat musim haji dia ingin berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengadu kepada khalifah karena diketahui bahwa orang zalim di dalam kekhalifahan Islam siapapun dia akan dibela. Ya, kalau dia tidak tahu itu, mana mungkin dia pergi ke sana. Masa nangkau lagi Romawi, di pemelihara ulang boleh. Padahal mungkin tanya lagi-lagi tasyak ke dia berapa, ya. Enggak mungkin lah. Tapi karena dia tahu kekhalifahan itu seperti itu, dia pergi ke sana. Lalu jumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, lalu kemudian dipanggil, ya, dan Amr bin al-As bersama dengan anaknya pun dipanggil, ya. Ketika dipanggil, ya, ditanya oleh Amirul Mukminin, apakah benar laporan pengaduan daripada anak Koptik ini? Anak Koptik bukan berarti orang Kristen, tapi dia adalah nama suku Mesir, ya, asli Mesir, ya. Apakah betul demikian? Dipanggil anak daripada Amr bin al-As juga, ya. Betul, ada kejadian seperti itu, ya. Kejadian seperti itu, dan dia menganggap dia adalah sebagai seorang anak penguasa, makanya dia berani melakukan itu, ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sampaikan satu perkataan yang tercatat dalam sejarah sampai hari ini di depan Amr bin al-As. Apa kata beliau? Mata ista'badtumun nas wa qad waladatum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian memperbudak manusia sedangkan ibunda mereka telah melahirkan mereka itu merdeka? Kapan kalian perbudak manusia? Ya. Sedangkan ibunda mereka telah melahirkan mereka ahrara, merdeka. Dari perkataan Amirul Mukminin seorang khalifah lo ngomong seperti ini, apakah budak itu diakui di negara Islam itu? Siapa yang lahir ahrara? Siapa yang lahir bukan seorang budak? Seorang budak tidak melahirkan budak, tapi seorang yang merdeka di negara Islam. Dari situ kita tidak ada perbudakan di situ. Apalagi kalau seandainya ada seorang yang terzalimi seperti itu. Ya. Dari mana datangnya ini? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Ya. Yaitu tolong saudaramu yang berbuat zalim atau yang terzalimi. Ya. Itu diamalkan oleh di dalam negara Islam, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, adanya pengakuan yang seperti ini kita dapatkan menunjukkan bagaimana para penguasa Islam mengamalkan pengakuan terhadap hak asasi, bahkan kewajiban di dalam Islam untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Pernah suatu ketika masa sahabat juga terjadi perdebatan antara Abu Dzar dengan salah seorang sahabat yang warna kulitnya hitam. Ada sebagian mengatakan ini adalah Bilal, ya. Sampai keluar daripada ucapan sahabat bernama Abu Dzar, karena bungeh dan alepoi ispaning ganyan, ya. Lalu beliau panggil kepada Bilal atau seorang sahabat yang berwarna kulit hitam ini, panggilannya apa? Yabna Sauda, wahai anak orang hitam. Dan itu menyakitkan sekali bagi sahabat yang warna kulit hitam ini. Pertanyaannya, kok sakit? Kalau memang itu sudah hal yang biasa, apa sakit lo? Menyakitnya jika biasa ikut lagi nya. Rakyat yang biasa menganggap ini orang kulit hitam adalah orang hina, ya, benda bukan tanya macam lagi nya. Nyohana sakit ada kan? Bahkan ini sudah tidak ada lagi. Kok tiba-tiba ada yang mengucapkan itu enggak lazim loh.
menganggap hina orang kulit hitam. Itu pada masa Nabi SAW. Udah nggak lazim lagi itu. Bagaimana hak manusia diakui gitu. Lalu kemudian Nabi panggil itu karena dilaporkan oleh sahabat ini bahwa dia sakit hati, sedih sekali begitu ketika dikatakan perkataan itu, dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan juga Imam Muslim. Dipanggil Nabi dan Nabi memanggil Abu Zar. Apa kata Nabi? Ayyatahu bi ummi innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau telah menyebut-nyebutkan nama ibunya. Nyan kamemenan ma, kamemenan ma. Ya, yang katanya Aceh mana kan? Hai, bungai-bungai je memenan ma be. Nya bungai-bungai memenan ma katanya gimana ya Aceh? Oh, kayak mama ini. Ya, punya mama mulai cerita. Bungai katanya ya. Nabi mengatakan ayah tahu bi ummi. Engkau menyebutkan menyebutkan ibunya, asal usulnya. Innaka mar'un fika jahiliyah. Engkau ini orang yang masih punya bahasa kitanya sifat jahiliyah. Nah, sifat jahiliyah yang dibenamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perbedaan warna kulit, suku dan bangsa tidak membedakan. Semua sama hak di depan Islam, sama mulianya di depan Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan Nabi justru berkata tafusa tafusa. Laisa libnil bayda ala ibn sauda fadlun illa bitaqwa au bi'amalis salih. Riwayat Imam Bukhari juga. Kata Nabi apa? Justru ketika beliau dengarkan disebutkan itu, Nabi mengatakan tafusa tafusa. Kelewatan bahasa kita. Kelewatan. Ya bahasa Jepun bukan ya? Kalewat batas perkataan itu, ya. Kata Nabi apa? Tidak laisa libni abyad. Tidaklah ada kelebihan bagi anak yang dari orang tuanya kulit putih di atas anak yang orang tuanya kulit hitam illa bittaqwa, hanya dengan takwa au bi amali sholih, atau dengan amal soleh. Disinilah lihat bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa takwa dan amal soleh saya, di situ kita di dalam hidup berlomba-lomba supaya kita di sisi Allah mendapatkan kemuliaan. Sedangkan sesama manusia semuanya, mereka tidak ada beda. Orang yang lemah, orang yang kuat, orang kaya, orang miskin, tidak ada bedanya. Bahkan Nabi sampaikan kepada Sa'ad bin Waqqas ketika pernah kejadian sekali, beliau menganggap beliau karena lebih kuat, merasa lebih daripada orang lemah. Kata Nabi apa? Abghuni fi du'afaikum innama tunsaruna bi du'afaikum. Kalian ini ditolong oleh Allah karena kalian peduli pada orang lemah di antara kalian, kata Nabi. Jadi jangan menganggap sudah hebat, sudah berkuasa, sudah punya jabatan, ketika orang lemah mengharap sesuatu kepada kita, dengan mudah kita menyepelekan mereka. Diingatkan oleh Nabi, tunsaruna bi du'afaikum. Kalian itu ditolong, dibantu oleh Allah, negara kalian, jabatan kalian ditolong oleh Allah dan yang lainnya karena kalian peduli pada orang lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya agamalah yang mengajarkan kita menyayangi orang lemah. Sedangkan filsafat materialis, filsafat barat, apapun namanya, iklan-iklan itu semua, kalau tidak percaya kepada Tuhan, tidak ada dasar usul daripada ketuhanan, maka tidak akan manusia mendapatkan hak yang sama di depan manusia yang lain. Tidak akan pernah manusia memberikan hak yang sama kepada orang lain kecuali Allah pencipta saja yang memberikan hak yang sama pada semua hambanya. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.